Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kembali kita bertemu pada pagi hari ini dalam ibadah online Gereja Baptis Kunciran. Saudaraku, dengan adanya teknologi, jarak tidak menghalangi kita untuk dapat beribadah bersama-sama. Di dalam keterbatasan kita saat ini, mari kita tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan di dalam ibadah kita. Sebelum kita memasuki ibadah hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Firman Tuhan berkata, "Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-sorailah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas." Mari kita puji nama Tuhan dengan menaikkan "Aku hendak bersyukur." Aku hendak bersyukur pada Tuhan, karena bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Tuhan yang bertata di dalam hidup kami, Tuhan yang memiliki hidup kami. Betapa besar Engkau Tuhan, betapa mulia dan betapa hebat Tuhan. Sungguh baik dan murah hati, mengampuni kami. Sungguh Tuhan, biarlah sembah kami Engkau terima di hadapan-Mu. Ya Tuhan, Tuhan kami. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami,
dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang bertata di dalam hidup kami, Bapa yang memiliki hidup kami. Sungguh kami bersyukur pada hari ini Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah, meninggikan nama Tuhan. Biarlah ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan, di dalam keterbatasan kami, boleh senantiasa mengagungkan nama Tuhan dan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah melalui ibadah ini Tuhan, kami boleh menjadi pribadi yang semakin mengenal Tuhan dan boleh diberkati oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saatnya bagi kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari saudaraku, kita mau memberikan sikap yang baik untuk menghormati Tuhan kita. Untuk menolong kita menyiapkan hati dan pikiran kita akan naikkan pujian Percaya Patuh. Kita akan nyanyikan 3 ayat. Beserta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi sulur. Tuhanku di samping, ku tetap dibimbing, serta umat percaya patuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena kasih karunia-Mu senantiasa baru setiap pagi. Dan pagi ini kami diberi oleh Tuhan kekuatan dan hikmat untuk
mendengar dan mempelajari tentang kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan kami siap mendengarkannya. Bersabdalah, inilah kami Tuhan, di dalam berkat nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita masih tetap sama selama bulan ini, yaitu jadikanlah Yesus pusat hidupmu. Itu sebabnya pada saat ini saya akan membawakan khotbah tentang percaya patuhlah sebagai orang yang menjadikan Yesus pusat hidup kita. Kita harus percaya dan patuh kepada Dia. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34. Saudara-saudaraku, setiap orang menginginkan kehidupan yang berubah. Mereka berusaha dengan segenap kekuatan dan kemampuan dan segala macam cara dilakukan untuk perubahan itu. Namun sangat disayangkan, tujuan perubahan yang dimaksud hanyalah untuk memenuhi tuntutan keduniawian semata-mata. Kalau kita melihat berita-berita di TV, kalau kita melihat di media sosial, kita melihat bahwa banyak orang memamerkan harta benda yang mereka miliki, kesenangan yang mereka punya, dan segala sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan duniawi ini. Itu yang menjadi prioritas dan tujuan utama di dalam kehidupan mereka. Namun tidak demikian bagi kita sebagai anak-anak Allah yang kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Tujuan kita tentu berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Namun apa yang terjadi? Sangat disayangkan, tidak sedikit di antara anak-anak Allah, orang-orang yang menamakan dirinya milik Allah, terseret ke dalam kehidupan keduniawian. Akibatnya terjadi pergeseran fokus dari Allah pada perkara-perkara keduniawian. Jelas perubahan itu tidak sejalan dengan firman Tuhan yang mengatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Itu sebabnya saya ingin mengajak saudara sekalian untuk melihat kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34. Yang berkata demikian, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat yang ketiga berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari-hari. Mari kita melihat pokok-pokok bahasan dari ayat bagian-bagian firman Tuhan ini. Ada dua perkara yang akan kita pelajari. Pertama, jangan mengkhawatirkan kehidupan ini. Firman Tuhan katakan tadi, sebab itu janganlah kamu khawatir. Kehidupan setiap orang digerakkan oleh sesuatu. Setiap orang seharusnya tahu apa yang menjadi penggerak di dalam kehidupannya. Biasanya hal itu berkenaan dengan perkara-perkara yang terjadi pada masa lampau. Dan perkara-perkara itu sangat membekas dalam kehidupannya. Dan ia tidak punya kuasa melepaskan diri dari perkara-perkara itu. Saya jadi teringat akan seorang teman yang selalu dalam keadaan ketakutan. Selalu khawatir, sedikit-sedikit aku takut ini, aku takut ini, aku takut itu. Mengapa? Saya tanya, kenapa kok itu bisa terjadi? Kenapa kamu nggak bisa melepaskan diri dari perasaan-perasaan itu? Dia berkata, aku nggak tahu. Aku sudah berusaha, aku sampai ke psikiater, tapi tetap aja perasaan itu masih tetap ada. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Dalam khotbahnya di bukit, Tuhan Yesus menjelaskan perihal kekhawatiran. Kekhawatiran yang begitu mendalam mengakibatkan ketakutan. Pada kenyataannya, kita sadari atau tidak, banyak orang yang hidupnya digerakkan oleh rasa khawatir atau takut. Kalau saya mendengar istri saya pulang dari pasar, dia mengatakan begini, harga cabai sekarang mahal, 5.000 cuma sedikit benar. Dia katakan seperti itu. Jadi itu sebabnya saya ketika istri saya melihat bagaimana membuat mie ayam di TV, dia mengatakan begini, bahwa tukang-tukang mie ayam itu kalau harga cabai mahal, dia banyakin airnya, jadi cabainya nggak begitu pedas, jadi encer. Itulah cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang di dalam dunia ini untuk tetap bisa meraih keuntungan walaupun dalam situasi yang seperti itu. Tuhan memberi jaminan bagi orang yang percaya dan yang mengandalkannya. Matius 6 ayat 31 sampai 32 mengatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Mengapa kita tidak boleh khawatir? Apa alasannya? Lebih lanjut Tuhan Yesus menjelaskan dalam ayat yang ke-32, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberi jaminan kepada kita. Lihat burung-burung di udara yang tidak menanam, tidak menuai, tidak mengumpulkan makanan di lumbung. Tetapi Bapamu tahu bahwa burung itu membutuhkan makanan. Apalagi saudara dan saya, kita lebih daripada burung-burung itu. Segala macam kekhawatiran atau ketakutan membuktikan bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan dan ketidakmampuan kita untuk mempercayai bahwa Tuhan sanggup mengatasi kekhawatiran dan ketakutan kita. Itu sebabnya saudara-saudaraku, banyak orang yang merasakan bagaimana mereka menjadi takut, bagaimana mereka khawatir karena mereka tidak mempunyai. Bayangkan apabila kita bangun dari tidur, terus kita lihat di lemari, di tempat kita menyimpan beras, tempat kita menyimpan makanan-makanan lauk pauk, ternyata kosong keadaannya. Apa yang harus kita lakukan? Kita menjadi khawatir. Saya pernah mengalami peristiwa seperti ini. Pada satu saat, ibu saya mengatakan begini, kita sudah nggak punya beras. Kita nggak tahu harus makan apa hari ini. Dan ibu saya pergi ke lapangan bola. Di lapangan bola di depan rumah itu ada pohon bambu. Dan ibu saya karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, dia duduk-duduk di bawah pohon bambu itu. Dan saya katakan pada ibu saya, jangan khawatir Bu, Tuhan pasti akan menolong kita. Apa yang terjadi? Tahu-tahu ada seorang tukang sayur, ibu-ibu tukang sayur, dia mengatakan begini, Bu, aku nih ada orang yang nitipin beras ke aku. Dia membayar hutangnya dengan memberat beras ini, tapi aku lagi nggak membutuhkan. Ibu mau nggak pakai bahasa Jawa ya? Karena ibu saya orang Jawa. Terusnya akhirnya ibu saya, baik-baik kalau gitu aku pinjam dulu ya. Dan saudara-saudaraku, hari itu kami bisa makan karena Tuhan sudah mengirimkan kepada kami. Ada seorang ibu tukang sayur yang berbaik hati kepada kami. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus tahu persis apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Di dalam Matius pasal 6 ayat ke-33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Perhatikan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mencari Tuhan, kita mempercayakan hidup kita pada Tuhan,
kita menjalankan kebenaran Tuhan. Tuhan tahu persis apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan Dia mencukupkan dengan segala macam cara yang Tuhan lakukan buat saudara dan saya. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, menandakan bahwa Tuhan mau Dia menjadi yang utama di dalam seluruh aspek kehidupan saudara dan saya. Dan sebagai pengikut Yesus, Dia mengharapkan kita untuk percaya dan patuh padanya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, berarti kita mendudukan Tuhan pada kedudukan yang sesungguhnya. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Dia tahu bahwa kita terbatas dan Dia ingin menolong kita. Kita dapat mempercayai Tuhan dalam segala hal karena Dia sangat peduli terhadap saudara dan saya, terhadap kita. Dia datang ke dalam dunia ini untuk mencari saudara dan saya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita bukan saja percaya, tapi kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan menjadikan Dia Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Alkitab memberi penjelasan kepada kita bahwa sejak kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itulah status kita berubah. Kita sudah menjadi miliknya. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dikatakan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang kedua, Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dan membebaskan kita dari belenggu kuasa dosa. Kita beroleh keselamatan melalui kematiannya di kayu salib. Di dalam Roma 5 ayat ke-8 dan 9 dikatakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Perhatikan, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya, dalam keadaan kita yang tidak punya pengharapan, dalam kondisi kita yang sangat terpuruk, Dia datang menjamah kita. Dia datang untuk mengangkat kita dari lumpur kehidupan yang penuh dengan dosa menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Itu sebabnya ayat yang ke-9 lebih lanjut mengatakan begini, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara-saudara, penyucian saudara dan saya tidak terjadi dengan sendirinya. Kita tidak hanya dibasuh oleh air, tetapi darah Kristus menyucikan kita daripada segala dosa. Artinya, darah sangat penting di dalam kehidupan seorang manusia. Saudara-saudara, kalau kita tidak memiliki darah, kita pasti mati. Itu sebabnya banyak orang mendonorkan darah mereka karena mereka ingin menolong orang-orang yang lain. Kita adalah orang-orang yang sudah mendapatkan donor darah dari Tuhan, karena darah Tuhan yang tercurah di kayu salib membebaskan kita dari belenggu atau ikatan kuasa-kuasa dosa. Yang ketiga, Roh Kudus diturunkan untuk diam di dalam kita, untuk membimbing kita dalam seluruh kebenaran Allah, bukan kebenaran manusia, bukan kebenaran kita, tetapi kebenaran Allah. Tapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran berarti kita akan terus bersama dengan Tuhan Yesus, karena Dia sendiri mengatakan, Akulah jalan, Akulah kebenaran, dan Akulah kehidupan. Jadi apabila kita terus melekat erat pada Tuhan, janji Tuhan kepada saudara dan saya, bahwa kita akan terus disertai dan dibimbing oleh Tuhan. Yang keempat, Ia naik ke surga untuk menjadi perantara antara kita dengan Allah dan menyediakan tempat bagi kita di dalam kerajaan.
Saudara-saudaraku, Kristus menjadikan dirinya imam di antara kita dengan Allah. Dia menjadi perantara antara Allah dengan kita. Dan dia mau supaya di tempat di mana dia berada, kita pun berada di sana. Yohanes 14 ayat 3b mengatakan, supaya di tempat di mana aku berada, perhatikan, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya, Tuhan ingin senantiasa bersama-sama dengan saudara dan saya. Di bumi, Tuhan sudah menebus kita. Dia menyertai kita, dan dia mengarahkan, memproses hidup kita, supaya kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga, tinggal bersama-sama dengan dia di dalam kerajaannya. Jadi saudara-saudaraku, tidak ada hal yang lebih penting daripada mengetahui tujuan-tujuan Allah bagi hidup kita, bagi hidup saudara dan saya. Oleh karenanya itu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, biarkan Tuhan Yesus mengendalikan kehidupan kita. Dia yang paling tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan kekhawatiran dan ketakutan kita yang paling kita sembunyikan sekalipun, dia tahu. Karena dia Maha tahu. Jadi ketika ia mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya, kita tidak perlu mengkhawatirkan bagaimana kehidupan saya besok. Hiduplah untuk hari ini, karena hari ini Tuhan sudah bekerja dalam kehidupan saudara. Dan besok Tuhan pun akan bekerja dalam kehidupan saudara. Karena apa? Segala pengikut Yesus yang sudah menjadi miliknya, kita dipeliharanya dalam kuasanya. Itu sebabnya Nabi Zakaria di dalam 2 ayat yang ke-8b, Zakaria 2 ayat yang ke-8b mengatakan begini, sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Saudara-saudaraku, sangat indah bagi kehidupan saudara dan saya. Tetapi sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, dia mengharapkan kita untuk percaya dan patuh pada apapun yang dia perintahkan untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu, kita harus mengampuni. Mintakanlah berkat, doakanlah dan mintakanlah berkat kepada Tuhan. Yaitu harus kita lakukan, walaupun untuk orang yang kita benci sekalipun. Karena apa? Itu perintah Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, saya akan mengakhiri khotbah ini. Mari kita percaya dan patuh kepada Tuhan, karena dialah yang menopang kehidupan saudara dan saya dari saat ini sampai dia datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah mengajarkan kepada kami untuk mendengar suara Tuhan, melakukan perintah Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang sudah Tuhan pilih untuk menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah menjelaskan kepada kami apa yang harus kami lakukan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini akan terus bertumbuh, berakar, dan berkembang di dalam kehidupan kami, sampai pada akhirnya kami menjadi serupa dengan gambaran-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, karena hanya Engkau yang dapat melakukan perkara-perkara ini. Di dalam berkat nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan untuk firman yang telah kita dengarkan. Dan biarlah apa yang telah kita dengarkan bisa kita lakukan sehingga kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.
Saat ini saudara, kita mau memberikan persembahan ataupun perpuluhan kita kepada Tuhan. Pemazmur berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan Tuhan yang boleh Tuhan curahkan kepada kami, untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada setiap kami, sehingga kami dapat merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mengumpulkan persembahan kami. Kami tahu ini asalnya adalah dari Tuhan, karena Tuhanlah sumber berkat kami. Biar Tuhan yang memakai persembahan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus Kristus kami bawa persembahan kami. Amin. Mari saudaraku, kita kumpulkan persembahan kita. Dan bila ada dari antara saudara yang ingin menitipkan persembahan, silakan menyerahkan persembahan saudara ke Ibu Bambang di Pastori. Dan untuk menyerahkan persembahan melalui rekening gereja bisa ditransfer ke nomor rekening gereja yang BRI. Dan nanti pada saat doa kita akan sama-sama berdoa juga untuk proses pemulihan Bapak Pendeta. Mari saudara, saat ini kita mau sama-sama berdoa syafaat. Kita mau menaikkan doa kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan dapat mendengarkan apa yang menjadi pergumulan kita bersama, untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa bersama. Kita akan naikkan pujian, jangan aku dilalui. Jangan aku dilalui, aku berseru, orang lain Tuhan singgahi, jangan terus lalu. Tuhan Yesus, aku berseru, orang lain Tuhan singgahi, jangan terus lalu. Di depan tata rahmat-Mu, aku menyembah. Jadikan teguh imanku, Tuhan tolonglah. Tuhan Yesus, aku berseru, orang lain Tuhan singgahi, jangan terus lalu. Saudara, pemazmur berkata, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Mari saudara kita katakan, hanya satu harapanku, karunia-Mu Tuhan. Hanya satu harapanku, karunia-Mu.
Jangan terdulu, jadikan sembuh. Tuhan Yesus, aku berseru. Orang lain Tuhan singgahi, jangan terus lalu. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku berseru. Orang lain Tuhan singgahi, jangan terus lalu. 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 Mari kita bersama-sama untuk berdoa syafaat, dan saya ajak semua jemaat untuk kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, di pagi hari ini menjelang siang untuk memanjatkan dan mengucap syukur kepadamu, di mana Tuhan tetap menyertai kami. Karena kami sudah dikenyangkan oleh firman-Mu, makanan rohani kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami bersyukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Kami juga berdoa ya Bapa, karena teburan firman-Mu, maka kami akan dikuatkan, dan boleh firman tersebut menjadi rema di hati kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa ya Bapa untuk gembala sidang kami, Pendeta Bambang dan keluarga, di mana pada saat ini Tuhan memulihkan dari pemulihan yang telah dia menjalani sakit penyakit. Tetapi kami percaya ya Bapa, Tuhan mengizinkan hal tersebut terjadi, tetapi Tuhan yang juga untuk memberikan kesembuhan. Begitu juga ya Bapa, jemaat gereja-Mu, Gereja Baptis Kunciran Karharaya, siapapun orangnya, tidak kami sebut satu persatu, tetapi Tuhan tahu yang mengalami sakit penyakit yang ada di tubuhnya masing-masing. Kami berdoa dari tempat ini ya Bapa, kiranya Tuhan boleh menyembuhkan dan mengangkat sakit penyakit yang ada. Begitu juga ya Bapa, kami berdoa khusus untuk tim ibadah yang setia dan eksis untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kiranya Tuhan berkati pribadi lepas pribadi ya Bapa. Begitu juga kami berdoa dari tempat ini untuk balita-balita ya Bapa, berikan kesehatan, berikan pertumbuhan yang prima, karena inilah yang kami harapkan tiang-tiang gereja untuk di masa mendatang. Kami juga berdoa ya Bapa untuk anak-anak kami yang dari TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Engkau tuntun ya Bapa, Engkau sertai ya Bapa, di mana pada saat ini orang ini belajar secara online. Tetapi biarpun secara online, kami berharap karena tuntunan Tuhan, dan kami yakin anak-anak ini akan menghasilkan hasil yang baik. Begitu juga ya Bapa, jemaat-Mu yang mengikuti kebaktian secara online tidak mengurangi keyakinan kami dan kepercayaan kami. Kami juga berdoa ya Bapa untuk anak-anak kami yang menantikan pergumulan perjodohan. Kiranya Tuhan yang boleh menunjukkan pasangan yang seturut untuk anak-anak-Mu yang menantikan.
kami meyakini bahwa tangan Tuhan yang selalu ikut campur untuk memberikan jalan yang terbaik dan indah tepat pada waktunya. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gerejamu yang masih saat ini kami masih beribadah dari rumah secara online. Tetapi kami yakin tepat pada waktunya kami akan boleh beribadah di dalam gerejamu yang kudus itu. Kami juga berdoa ya Bapa dari tempat ini untuk bangsa dan negara kami, yaitu yang dipimpin oleh Presiden. Kiranya Tuhan memberkatinya secara khusus. Begitu juga pembantu-pembantunya dari Wakil Presiden, Menteri, sampai ke tingkat yang paling rendah, yaitu RT RW. Kami yakin bahwa campur tangan Tuhan akan menuntun pemerintahan kami ini bersifat adil dan bijaksana. Karena di mana pada saat ini ya Bapak, kami mengalami bangsa kami, yaitu COVID-19. Tetapi kami yakin Tuhan mengizinkan hal tersebut terjadi. Tetapi kami yakin juga dan percaya bahwa Tuhan akan menghalaunya supaya tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Tetapi kami yakin ya Bapak, bukan hanya bangsa kami, bangsa Indonesia yang mengalami, tetapi secara mendunia. Tetapi kami yakin ya Bapak, bahwa COVID-19 bukan penyakit aib, tetapi sudah mendunia. Oleh karena itu kami yakin bahwa kami anak-anak-Mu, Tuhan akan menghalau dari segala rintangan-rintangan tersebut. Tuhan akan selalu mengawasi kami dari penyakit-penyakit tersebut. Oleh karena itu ya Bapak, kami mengandalkan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Bapak. Inilah doa syafaat kami yang kami angkat hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa, pimpinan, pertolongan, dan pernyataan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara-saudaraku, selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia-Nya akan senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.